Halo Sinekrip, balik lagi sama gua Rashid Hari yang kali ini kembali untuk membahas film bioskop ya. Ini seperti biasalah rutinitas, udah masuk hari Kamis, hari Jumat nanti juga yang akan diomongin pastilah film yang baru tayang di bioskop. Dan kali ini ada satu lagi film adaptasi video game ya. Beberapa waktu kemarin kan baru aja ada Minecraft movie. Kalau sekarang ada lagi satu adaptasi video game yang lain, cuman bedanya ini genrenya horor. Ini buat para gamers kemungkinan besar pasti tahulah game apa yang dijadikan materi adaptasi sama film ini, yaitu ada Until Dawn yang dibikin sama David F. Sandberg, yang belakangan mungkin lebih lu kenal sebagai sutradara dua film Shazam, tapi sebenarnya dia itu dulu angkat nama sebagai sutradara horor. Dia tuh yang bikin Annabelle Creation sama Lights Out. Gue sebenarnya bukan orang yang suka banget sama Lights Out sih. Gue merasa itu film agak mencurangi rulesnya sendiri, karena ngapain gitu lu bikin hantu creature yang muncul kalau lampunya mati, cuman si hantu bisa matiin lampu itu sendiri, kan kayak curang banget ya. Tapi gue suka banget sama Annabelle Creation. Buat gue so far itu adalah film Annabelle paling keren, paling seru. Karakternya juga nggak bego, cerdas semua karakternya. Makanya pada saat gue tahu si Bapak Sandberg ini mau balik lagi bikin horor, gue lumayan excited. Nah, cuman gue sendiri agak membaca-baca soal Until Dawn ini ya. Gue pernah main dulu gamenya, cuman nggak yang wah meluangkan waktu berjam-jam di situ, cuman sempet nyicipin aja karena gue takut anjir main game horror. Tapi gue sempat baca-baca juga soal reaksi para gamers ya. Banyak yang ya mungkin bisa dibilang mengkritisi sih, dan gue lumayan setuju sebenarnya sama concern mereka. Kritiknya kan adalah Until Dawn ini beda banget sama gamenya. Dari segi ceritanya, terus adaptasi gameplaynya itu beda banget. That's why gue paham di saat ada para gamers yang lumayan ya concern lah, bisa dibilang ya lumayan kritis soal cara Until Dawn ini ngadaptasi game favorit mereka. Tapi di sisi lain gue juga ngerasa adaptasi yang dilakuin, modifikasi yang dilakuin itu at least bisa bikin Until Dawn ini jadi salah satu adaptasi game horror yang paling fun buat ditonton. Gue gak bilang terbaik ya. Kalau lu tanya adaptasi game horror paling bagus so far yang gue inget, yang udah gue tonton itu Werewolves Within. Cuman sayangnya jarang yang tahu anjir. Itu dikit banget yang nonton. Itu film yang bisa dibilang flop secara box office, cuman itu bagus banget. Silakan dicari kalau yang penasaran ya. Jadi Until Dawn ini gue gak bilang adaptasi game horror yang paling bagus, tapi salah satu yang paling menghibur. Dia tuh bisa sangat entertaining, bisa kerasa fresh ya karena modifikasi yang dilakuin. Gue coba ngebaca apa yang ada di pikiran para pembuatnya ya, penulis naskahnya, sutradaranya, produsernya. Tuh kayak mereka tuh daripada mikir kita mesti bikin adaptasi game yang sesetia mungkin sama sumber adaptasinya, daripada mikir seperti itu, mereka lebih mikir ya kita harus bikin film horor yang fresh. Makanya di saat film ini banyak dikritisi sama para gamers, di sisi lain gue ngerasa emang modifikasi yang mereka lakuin itu berhasil bikin filmnya kerasa fresh. Alurnya sebenarnya kedengeran klise banget kalau denger sekilas ya. Jadi ada 5 anak muda ngelakuin perjalanan melintasi hutan. Ada yang namanya Clover, Max, Nina, Megan, sama Abel. Mereka itu ngelakuin perjalanan buat nemuin cewek namanya Melanie. Itu adalah adiknya Clover yang udah setahun hilang. Tapi pencarian mereka itu selalu ketemu sama jalan buntu, sampai di satu titik mereka nemu sebuah kabin di tengah hutan. Kan klise banget ya. Itu adalah trope formula dari film-film yang bertema cabin in the woods. Ya Evil Dead lah pakai formula itu, atau film-film slasher Friday the 13th mostly pakai formula itu. Anak-anak muda masuk hutan, terjebak di kabin, mati satu persatu. Tapi ada twistnya di sini. Twistnya itu muncul di saat satu persatu karakternya itu mati, dibunuhin sama seorang pembunuh bertopeng yang mirip banget sama Jason Voorhees desainnya ya. Mereka tuh mati tapi kemudian hidup lagi terus ngulangin hari. Time loop simpelnya. Mereka kejebak di time loop di mana setiap mereka mati, mereka balik lagi ke hari sebelumnya, mati lagi, balik lagi, kayak gitu seterusnya. Itu sih menariknya. Walaupun gue ngerasa juga plot yang dimunculin itu sebenarnya cenderung tipis. Maksudnya adalah time loopnya unik nih, tapi apa yang muncul setelah time loop itu terjadi, yang kemudian terus diulang-ulang, itu ya cenderung tipis dan repetitif sebenarnya. Ya kayak film slasher pada umumnya lah, dikejar-kejar sama pembunuh seperti apapun sosok pembunuhnya, satu persatu mati. That's it. Sebenarnya agak-agak tipis. Tapi yang bikin filmnya kerasa fresh adalah Until Dawn ini punya opsi metode pembunuhan yang limitless.
yang gak terbatas, ada endless possibilities di film ini. Soalnya di setiap time loop itu terjadi, ancaman yang ngejar-ngejar karakter utamanya itu beda-beda. Yang pertama tadi gue bilang kan, pembunuh berantai pakai topeng kayak Jason Voorhees. Nanti berubah lagi tuh, ada werewolf, ada apalagi penyihir, terus ada monster yang jadi ciri khasnya game Until Dawn ya, namanya Wendigos. Itu mirip-mirip kayak monster zombies gitu. Kalau lu inget film The Descent, nah mirip kayak gitu monsternya, tipe-tipenya. Terus bahkan air juga bisa jadi sumber kematian yang lumayan shocking di film ini. Jadi banyak banget. Setiap time loop itu punya ancaman yang beda-beda, dan setiap ancaman itu bisa munculin adegan kematian yang kreatif, yang brutal, yang ya sekali lagi endless possibilities. Ada banyak cara untuk membunuh karakternya di film ini. Cuman ya kalau lu bertanya-tanya, "Bang, itu adegan kematiannya kan brutal, itu ada sensornya nggak?" Ada. Gue jawab langsung ya. Satu aja sebenarnya sih. Ada satu adegan yang di-cut, dan gue sejujurnya agak kurang paham itu kenapa adegan dipotong. Soalnya ada banyak adegan lain yang jauh lebih gore, yang jauh lebih brutal, jauh lebih eksplisit. Ya tapi bapak, ibu-ibu di LSF kan punya standarnya masing-masing ya untuk membantu kita memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi usia keluarga kita. Nah, jadi ya udahlah. Tapi cuman satu kok, cuman satu. Dari sekian banyak adegan kematian yang gila, ada badan meledak lah, kepala meledak. Itu yang kepotong cuman satu. Gak apa-apa. Jadi masih worthy untuk ditonton di bioskop. Nah, intinya gini, nonton Until Dawn itu bakal bikin lo langsung keinget sama The Cabin in the Woods. Itu film yang anjing banget lah, itu salah satu horor terbaik dari era 2010-an. Yang bikin gue teringat sama Cabin in the Woods adalah, ya ini tanpa spoiler ya. Satu, ternyata kabin itu bukan sembarang kabin. Sama yang kedua, dia ini istilahnya kalau gue sebut horor serba ada. Serba ada yang dimaksud adalah semua jenis, yaitu tadi kayak gue sebut ya, monster, pembunuh itu ada di sini. Cabin in the Woods kan juga tuh banyak banget anjir monsternya, pembunuhnya, karakternya banyak. Di sini pun sama. Cuman jangan lo berharap eksplorasi konsep yang secerdas Cabin in the Woods. Itu sebenarnya kekurangan film ini. Tadi kan gue juga sempat bilang ya, plotnya itu cenderung tipis. Skripnya itu masih agak kesulitan untuk menangani world buildingnya. World buildingnya kan unik tuh, butuh banyak konsep yang menarik, butuh banyak rules. Nah, rules itu yang sering luput dijelasin sama skripnya. Ini film yang masih banyak munculin pertanyaan basic 5W1H. Kalau lu lagi ngeliat eksplorasi world buildingnya, kayak akan bertanya-tanya, itu kok bisa terjadi, itu siapa, itu kenapa, bagaimana, dan segala macam. Masih banyak lubangnya ini. Tapi kalau ngomongin filmnya seru atau enggak, seru banget. Kayak tadi gue sebut ya, adegan kematiannya kreatif, brutal, dan directingnya David F. Sandberg masih oke. Walaupun dia ini lagi sibuk-sibuk bikin film superhero ya beberapa waktu terakhir, cuman directing horornya tuh masih cakep lah. Masih jago ngolah intensitas, apalagi misalkan kita ngomongin jump-scare-nya anjing banget. Timingnya bagus, unexpected kemunculannya, efektif untuk bikin penonton tuh kaget. Tapi yang agak gue sayangkan adalah masuk ke third act, si Pak Sandberg ini kayak cosplay jadi sutradara horor Indonesia. Gelap, nggak semua sih, tapi banyak titik yang ya sayang banget buat gue. Itu adalah momen yang bisa bikin penonton deg-degan, tegang, jadi kurang menggigit karena kita nggak bisa ngelihat dengan jelas itu yang ada di layar peristiwa apa karena gelap banget. Untung nggak terlalu banyak, nggak yang mendominasi, cuman lumayan mengganggu soalnya ada di beberapa titik yang vital buat gue. Kalau cerita ya sebenarnya Until Dawn ini kan pengen ngomongin soal emosi negatif manusia ya, terutama tuh yang ada kaitannya sama rasa takut sama rasa duka, sedih, dan segala macam. Ya intinya cerita 5 anak muda ini untuk kabur dari time loop, untuk lari dari serangan para pembunuh, itu sebenarnya kan kayak representasi lah dari proses mereka itu beranjak dari emosi-emosi negatif yang gue bahas tadi. Proses mereka buat move on, buat gak lagi takut sama kematian. Sampai di satu titik mereka tuh gak lagi nganggap kematian sebagai konsep yang terlalu mengerikan. Ya masih takut, tapi gak semengerikan itu, karena mereka udah berkali-kali mati anjir. Makanya mereka nanti juga mulai bisa menyambut sang maut dengan tangan terbuka, kayak ya udahlah mati aja gue. Ya itu proses yang mereka lalui. Ya sekali lagi jangan harap itu bakal nampilin cerita yang emosional, yang kuat banget.
itu enggak, tapi it works. Bisa bikin filmnya ya minimal walaupun tadi gue bilang alurnya tipis, tapi masih nggak kosong-kosong amat lah. Dan salah satu poin yang bikin cerita tadi itu works, bisa bekerja dengan baik adalah para aktornya. Biasanya ya kalau di film-film model kayak gini, slasher, karakternya itu anak muda masuk ke tengah hutan, ke kabin, mereka tuh kayak istilahnya apa ya, onggokan daging. Daging-daging yang menunggu untuk dijagal, untuk dipotong-potong, untuk dihabisi. Nggak punya kepribadian, lempeng-lempeng aja, aktingnya jelek, biasanya kan kayak gitu. Nah di sini nggak, 5 aktornya itu bisa ngasih ya let's say kepribadian yang lumayan proper lah untuk karakter-karakter mereka, dan mereka nggak annoying. Walaupun gue nggak sampai bener-bener peduli sama mereka, minimal proses mereka itu fun buat ditonton. So oke, kalau untuk skor ya buat Until Dawn bisa gue kasih 6,5 dari 10. It could be better, it should be better. Harusnya dengan konsep sesegar ini ala-ala The Cabin in the Woods, mereka bisa ngasih tontonan yang jauh lebih cerdas, jauh lebih segar, lebih fresh. Cuman well, it's not bad, it's fun. Jadi silakan dicoba tonton di bioskop ya. Ini masih worthy, jangan memusingkan soal sensor yang tadi gue bahas. Cuman 1 kok, nggak apa-apa. Ya itu agak disayangkan sensornya, tapi nggak sampai bikin experience nonton lu tuh hancur. Jadi silakan ditonton, dan buat yang udah nonton, balik lagi ke sini, tulisin review kalian di kolom komentar, atau bisa juga diisi review di scorefilm.com. Dan as always gue ingetin buat yang tertarik untuk join membership Cinecrip, bisa silakan gabung, bisa silakan lu lihat dulu tiernya apa aja, benefit tiap tier apa aja. Nanti lu juga bisa join ke WhatsApp grup Cinecrip ya, khusus untuk member, di situ bisa bergibah. And thank you so much buat teman-teman yang masih setia join membership, terutama mereka-mereka ini ada di tier Besti, La Familia, thank you banget. Tier Sobat walaupun gak ada namanya di sini juga thank you. Oke, dan gue Rashid Haris, sampai ketemu di review-review berikutnya.